Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Hai, kamu pernah ngerasa nggak sih udah kerja keras di organisasi, tapi yang dapat spotlight malah orang lain? Atau ikut lomba bareng, tapi yang di-mention terus itu bukan kamu, melainkan si anak emas. Tenang teman-teman, kamu tuh nggak lebay kok. Kamu cuma lagi ngadepin apa yang disebut Karl Marx sebagai konflik kelas. This is not just about perasaan kamu invalid. Ini soal gimana sih sistem sosial itu dibentuk dari konflik. Dan hari ini aku bakal ngebahas teori konflik sosial dengan cara yang kamu semua pasti relate. Oke, jadi teori konflik sosial basically percaya bahwa masyarakat itu nggak jalan damai-damai aja. Ada ketimpangan, ada ketegangan, dan itu muncul karena kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, terutama soal power dan resources. Sounds familiar bukan? Karl Marx bilang, sejarah masyarakat itu adalah sejarah konflik kelas antara yang punya kuasa dan yang ngelakuin kerja-kerja berat. Bukan karena mereka itu jahat, tapi karena sistemnya emang nyiptain kompetisi. Contoh gampangnya, organisasi di kampus. Ada divisi kreatif yang kerja sampai malam, bikin desain, ngejar deadline. Tapi pas acara, yang naik panggung dan yang di foto-foto, itu ketua dan MC. Yang kerja keras malah nggak kelihatan. Nah, konflik sosial muncul dari sini. Karena apa? Karena ada ketimpangan pengakuan dan akses ke reward sosial. Lama-lama yang kerja keras mulai ngerasa nggak adil, mulai malas, mulai pasif-agresif, dan kadang bisa pecah jadi konflik beneran. Jadi, apa sekarang? Haruskah kita ngelawan sistem? Ya, nggak gitu juga sih, tapi yang penting buat kita harus sadar bahwa ketimpangan ini bukan hal yang sepele. Kadang yang kita anggap drama organisasi itu sebenarnya cermin dari ketidaksetaraan sosial yang lebih besar. Kalau kamu jadi leader, jangan cuma bagi kerjaan aja, tapi juga bagi ruang validasi dan penghargaan. Kalau kamu tim support, jangan merasa kecil, suara kamu juga punya nilai loh. Kesadaran terhadap konflik itu penting biar kita nggak jadi korban sistem, tapi juga nggak jadi penindas yang nggak sadar. Teori konflik ngajarin kita buat lebih peka, bukan soal siapa yang dapat, tapi siapa yang ngasih dan siapa yang dikorbankan.
Jadi, next time, kalau kamu ngerasa nggak dihargain, coba lihat lebih luas. Mungkin kamu bukan satu-satunya. Mungkin ini bukan soal kamu doang, tapi soal struktur sosial yang bikin kelompok tertentu terus di atas. Pahami konflik bukan buat nyari musuh, tapi biar kita bisa bangun sistem yang lebih adil. Mulai dari komunitas kecil sampai masyarakat yang lebih luas. Thanks teman-teman udah nonton. Kalau kamu pernah ngerasain hal serupa, tulis dan ceritakan di kolom komentar ya. Let's be critical but also kind. Like, share, dan subscribe kalau kamu percaya bahwa semua orang berhak dapat tempat yang adil di meja perjuangan. Bye!